Pertama, reaksi saya ketika melihat video itu adalah marah ya. Marah dan muak. Bagaimana politik kita itu makin jatuh ke praktik-praktik yang jauh dari kehadapan publik. Makin menjauh, makin tidak bermutu lewat manuver yang dilakukan oleh para teroris tadi ya. Dr. Tifa, ada Roy Suryo dan Rismon ya. Dan menurut saya ini memberikan bukti kepada kita, kepada publik agar membuka mata. Seharusnya peristiwa ini membuka mata kepada publik bahwa apa yang dikerjakan oleh orang-orang ini selama ini tidak layak diikuti. Itu adalah sebuah gerakan politik yang kotor, yang sangat kotor, menggunakan segala cara yang membuat kita muak. Jadi sekali lagi publik saya rasa dengan kasus terakhir ini akan mencatat siapa orang-orang yang datang ke makam itu dan kemudian akan mulai mengatakan tidak. Mereka akan tidak percaya lagi kepada apa yang mereka katakan. Seharusnya itu yang tercatat di benak publik. Saya rasa manuver terakhir ini akan membuat orang semakin muak, semakin tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa maupun oleh Rismon, bahwa apa yang mereka kerjakan selama ini tidak lain hanyalah bentuk kebencian politik yang punya motif politik untuk menghancurkan reputasi Pak Jokowi. Jadi saya rasa ini harusnya Pak Jokowi semakin dan keluarga, ya? Pak Jokowi dan keluarga harusnya ini makin membuka mata kita. Kalau dalam kasus ijazah palsu misalnya, kalau saya baca sebuah survei katanya, ini yang agak ironis Bang. Orang-orang yang percaya pada tuduhan atau fitnah Roy Suryo CS ini adalah kelompok yang terdidik, ironisnya. Kelompok terdidik itu relatif percaya dengan isu ijazah palsu. Ini sesuatu yang ironis. Sangat. Bagaimana orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh kebencian mungkin ada juga kekecewaan dan lain sebagainya, tidak bisa berpikir secara jernih untuk melihat keadaan. Bagaimana mungkin seorang presiden yang terpilih 2 kali bisa memalsukan ijazahnya? Karena itu melalui screening yang begitu ketat, KPUD datang ke kampus memastikan dan lain sebagainya, ada Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Diuji melalui proses yang begitu panjang. Pilkada Solo, pemilihan gubernur DKI Jakarta, pemilihan presiden 2019 dan pemilihan presiden 2014 dan 2019. Jadi kalau misalnya sekarang dengan melihat apa yang mereka kerjakan, mendatangi makam dan menuduh ada makam palsu dan lain sebagainya, seharusnya kaum terdidik ini mulai sadar, mulai melek bahwa orang-orang ini adalah orang yang tidak masuk akal, orang yang melakukan praktik politik yang keji, yang jauh dari kehadapan, yang tidak pantas untuk ditiru dan diikuti lagi. Jadi kalau misalnya sekarang masih ada orang-orang yang percaya dengan manuver Roy Suryo CS ini dalam kasus ijazah palsu, maka mereka adalah orang-orang yang tidak bisa membuka mata hatinya. Karena mereka sudah dipenuhi oleh kebencian tadi. Ini menurut saya yang menjadi problem kita sekarang. Karena politik kita itu tidak lagi diisi oleh perdebatan-perdebatan yang masuk akal, tapi diisi oleh drama-drama yang semakin tidak masuk akal, Bang. Ini membuat politik semakin tidak menarik dan membuat orang itu dalam jangka panjang itu akan semakin muak dengan politik dan menarik diri dari politik dan dari makin apatis terhadap politik dan tidak mau lagi memilih dalam jangka panjang. Kalau misalnya praktek politiknya diisi dengan cara seperti ini harus dihentikan. Dan saya setuju bahwa memang harus ada tindakan tegas terhadap orang-orang yang menurut saya memang sudah sangat keterlaluan ini. Kami percaya polisi akan mengambil sikap yang tegas dan profesional dalam menangani kasus ini. Karena hal ini sudah jelas kalau misalnya dalam kasus ijazah palsu misalnya, UGM sudah menyatakan bahwa ini ijazahnya Pak Jokowi adalah lulusan UGM. KPU sudah menyatakan demikian. Kemudian kepolisian, Bareskrim sudah menyatakan bahwa kasus ini juga dihentikan, permintaan pemeriksaan ijazah tersebut. Jadi semua institusi sudah menyatakan bahwa tidak ada kasus. Ijazah Pak Jokowi itu asli, lulusan UGM. Jadi sekali lagi, mari kita tutup kasus ini secepat-cepatnya supaya ruang publik ini tidak lagi dipenuhi oleh kebencian yang tidak berdasar, tidak lagi dipenuhi oleh percakapan yang tidak masuk akal, oleh manuver-manuver yang sangat rendahan, yang sangat tidak beradab. Setelah makam kita nggak tahu apa lagi. Jadi ini menurut saya puncak dari segala puncak kebodohan yang dipertontonkan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Rismon CS. Nah itu kan kalau yang kita sesalkan itu kan bahwa mereka itu seringkali justru difasilitasi untuk tampil di media-media mainstream ya, dalam bentuk bukan perdebatan tapi
kayak perkelahian Iya. gitu kan. Yang itu membuat kemudian narasi sesat dari mereka itu bisa kemudian merajalela gitu. Dan bertahan sekian lama. Iya. Pantaskah orang yang berpendidikan atau manusia-manusia terdidik yang tidak ada adab ini berlaku seperti itu di makam? Ini kan boleh disiarkan mereka. Bahkan ya, kalau ada orang yang kurang kita sukai gitu, meninggal, kita diwajibkan melupakan kejahatan dia. Ya kan? Doa kita adalah semoga dia husnul khotimah. Betul kan? Ya. Maka Ustadz, ayolah Ustadz, berikanlah pandangan-pandangan yang mendidik, rasional kepada orang-orang, kepada masyarakat-masyarakat kita bahwa makam itu tidak bisa diperlakukan dengan cara-cara tidak beradab untuk kepentingan politik praktis yang tidak sesuai dengan budaya luhur bangsa kita, bangsa Indonesia yang sangat religius, gitu. Ya. Nah ini kan terkait dengan soal lambatnya atau tidak kunjung bergeraknya Polda, kepolisian ya. Kan waktu itu tahapnya sudah penyidikan, ya kan. Tapi kan kemudian tidak ada follow up tuh. Makanya ada desakan agar ini dipercepat gitu ya. Itu juga yang membuat mereka itu bisa kemudian dengan bebas mengembangkan narasi-narasi tuduhan kepada Pak Jokowi dan Gibran kan. Nah ini gejala apa ini? Apakah memang ada yang disebut sebagai orang besar di belakangnya? Memang ini arahnya tujuannya bukan mencari kebenaran tapi nyerang. Pokoknya nyerang demi 2029 gimana agar Gibran itu tidak lanjut atau bahkan berhenti di tengah jalan gitu kan. Itu atau ada yang bilang bahwa mereka ini justru khawatir atau takut jadi tersangka, makanya mereka ini kayak ekspresi dari kepanikan atau sesuatu yang keputusasaan gitu. Ini ada yang bilang itu kan kayak lampu kalau mau mati. Nah, itu kan dia terang dulu sebentar gitu. Jadi ini jangan-jangan ini justru tanda-tanda keputusasaan si teroris ini gitu. Iya. Ini gimana membacanya ini dengan gimana Bro Andi melihatnya? Pertama ya, yang harus kita catat juga mungkin ini kepada media ya terutama ya. Saya rasa hentikanlah mengundang orang-orang ini karena jelas apa yang mereka kerjakan ini tidak ada mutunya, tidak ada gunanya bagi kepentingan publik. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa fungsi media itu adalah untuk mendidik masyarakat, untuk memberikan informasi kepada publik terkait pilar keempat. Iya, pilar keempat demokrasi, Ya. memberikan penjelasan informasi sebanyak-banyaknya ke publik untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan kepentingan publik. Jadi perdebatan yang bertele-tele yang kita lihat di talkshow televisi nasional terkait dengan soal ijazah palsu ini buat saya itu juga harusnya membuat teman-teman media ini mulai melihat atau bercermin bahwa harusnya mulai melihat bahwa ini semua isu ini tidak ada gunanya buat masyarakat, membuat orang semakin muak, tidak ada nilai edukasinya. Ada orang bertengkar hampir berkelahi di atas panggung talkshow dan lain sebagainya. Ini bukan hal-hal yang baik yang bisa atau yang harus kita lanjutkan. Jadi saya sih berharap ada kesadaran dari teman-teman media untuk mulai menyetop kasus ini atas dasar kesadaran bahwa tugas utama media adalah melayani kepentingan publik. Saya tidak melihat ada nilai kepentingan publik di balik isu ijazah palsu apalagi soal makam ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada pertanyaan apakah ada kekuatan besar di belakang ini, mungkin itu jadi pertanyaan semua orang. Apakah mungkin satu isu yang tidak jelas dasarnya, ini benar-benar nggak jelas Al, dasarnya. Seorang presiden yang sudah melewati berkali-kali screening dokumen dan sebagainya, kemudian juga pihak UGM sudah menyatakan ini lulusan UGM. Tapi isunya itu bisa berkembang berbulan-bulan. Ya. Saya juga kan pernah ada di media. Saya tahu di media itu paling lama itu isu itu paling 1 bulan, Bang. Ya. Setelah itu orang hilang. Ini berbulan-bulan. Jadi pasti orang akan bertanya-tanya ada apa? Kenapa isu ini terus hidup? Apakah ada orang yang mendorong ini agar terus bisa dihidupkan untuk kepentingan tertentu? Ini juga harusnya membuka mata kita, membuka hati kita bahwa ada kelompok-kelompok jangan-jangan yang memang ingin kasus ini atau isu ini hidup terus dengan tujuan politik.
pasti tujuannya politik. Sekali lagi kasus ijazah palsu itu bukan kasus hukum. Itu adalah satu drama politik yang diciptakan untuk menghancurkan reputasi Pak Jokowi beserta keluarganya. Itu yang harus kita ingat. Jadi buat saya ini adalah kombinasi di antara kepentingan sesaat dari kekuatan-kekuatan politik yang mungkin gelisah dengan melihat bahwa Pak Jokowi ini masih dihormati oleh masyarakat dan sebagainya, sehingga mereka merasa punya ada kepentingan untuk menghancurkan reputasi Pak Jokowi. Kemudian di sisi lain juga ada hal-hal yang sifatnya pragmatis mungkin ya. Ada media yang mencari rating sehingga terus-menerus mengangkat isu ini. Kemudian ada kekuatan-kekuatan politik yang ikut campur atau ikut mengambil keuntungan dari sana. Jadi ini situasi yang menurut saya membuat ruang publik kita betul-betul diisi oleh sesuatu yang tidak bermutu, tidak menarik, sama sekali tidak menarik. Saya terus terang melihat perdebatan-perdebatan tentang ini itu sudah sangat muak dan merasa kok masih bisa isu ini masih bisa bertahan. Dasarnya apa? Kenapa media masih mengundang mereka? Kenapa publik masih percaya atau masih ada sekelompok orang yang percaya? Apalagi ketika saya membaca survei bahwa yang percaya ini kok loh, justru orang-orang terdidik ini lebih percaya daripada orang yang tidak terdidik dalam kasus soal tuduhan ijazah palsu. Jadi ini saya rasa ruang publik kita yang sudah begitu begitu kotor ini dipenuhi oleh kebencian mungkin. Ini harus kita kembalikan ke situasi semula. Kebencian politik dan sakit hati karena sakit kalah. hati karena kalah. Politik itu kan biasa, begitu selesai pertandingan sudah selesai. Yang jadi oposisi mengontrol kekuasaan, mengkritik secara substantif, kemudian masyarakat kembali bekerja sama yang tadinya punya perbedaan pandangan politik yang beda-beda, tapi kembali bekerja sama, hidup normal kembali. Bahwa check and balances bisa tetap berjalan, ada fungsi parlemen, ada kelompok sipil yang mengawasi jalannya kekuasaan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kebencian itu terus dipelihara, kemudian kekecewaan itu terus diamplifikasi ke ruang publik, ini membuat politik itu menjadi sesuatu yang betul-betul tidak menarik, memuakkan kalau ngelihat ruang publik diisi oleh isu seperti ini. Nggak ada perdebatan tentang gagasan, nggak ada perdebatan tentang ide, tidak ada perdebatan mengenai kebijakan. Nah ini yang hilang. Coba misalnya ruang-ruang talkshow itu diisi tentang perdebatan mengenai hal-hal yang lebih substantif tentang kebijakan publik, tentang pengelolaan sumber daya masyarakat dan sebagainya. Kita akan lebih banyak mendapatkan manfaat. Jadi saya kira ini harusnya membuka mata orang bahwa kedatangan orang-orang ini ke makam keluarga Pak Jokowi ini harusnya menjadi puncak dari segala kegilaan ini. Orang akan kembali sadar bahwa ini orang-orang ini memang nggak masuk akal, tidak layak untuk diikuti, dan sudah hentikan. Nggak bisa ditolong lagi udah. Nggak bisa ditolong lagi. Ada yang bagus, saya tambah sedikit ini waktu udah habis gitu ya. Prof Kiki waktu acara di salah satu TV nasional itu memberikan teguran yang sebetulnya membunuh betapa bodohnya atau dungunya orang ini. Beliau sampaikan, saya mengajar di berbagai negara di dunia, saya menjadi narasumber berbagai media di dunia, tapi saya menemukan diskusi tidak bernilai adab ya di sini. Menampilkan orang-orang seperti ini. Itu Prof Kiki ya. Kita Hermawan Sulistyo ya. Hermawan Sulistyo. Kemudian yang terakhir, memang ada yang tidak logis dalam drama yang ingin merontokkan reputasi Presiden Jokowi dan keluarga ini. Karena ada rasa takut yang luar biasa dari orang-orang, kelompok-kelompok tertentu yang akan semakin tertinggal jika keluarga Pak Jokowi tidak dihantam, tidak digerus terus-menerus. Saya kira itu. Ya semoga lah ini menjadi titik balik. Mosok kedunguan semacam ini bisa bertahan lama gitu.